Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini melanjutkan cerita Qin Mou setelah keluar dari kapal hantu. Dia membantu para kaisar manusia untuk membuka harta karun surgawi Sungai Celestial. Bagaimanakah ceritanya? Mari kita ikuti. Qin Mou tersandung keluar dari aula dan bersandar pada pilar. Dia menyipitkan matanya dan melihat keluar. Sungai Celestial mengalir dan pada saat ini, matahari sedang terbenam di barat dan menerangi sungai besar ini dengan indah. Semburat merah di sungai itu seperti roge seorang wanita dan warna matahari terbenam adalah bibir merah seorang gadis. Aku ingin tahu era mana yang ada di luar. Zhe Huali terlalu kenyang hingga sulit berjalan. Dia berjalan ke tangga batu dan hanya duduk. Kultus Master Qin, jika Anda tidak tahu siklus mana yang merupakan siklus awal, apakah Anda masih memiliki kepercayaan diri untuk menyelesaikan seni ilahi yang mulia Ling? Siklus ketika keempat dewa naik ke kapal, itu akan menjadi siklus awal. Qin Mhu berkata dengan ekspresi tenang. Saat keempat dewa naik ke kapal, itu adalah saat yang sama ketika pengawal hutan berbulu berubah menjadi kekosongan. Ketika kita melihat angka-angka berubah dari kekosongan menjadi kenyataan, itu berarti itu adalah siklus awal. Sementara itu, empat dewa besar juga akan segera muncul. Hati Zhe Huali menegang dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, kamu mengatakan sebelumnya bahwa kamu memiliki cara untuk meminjam kekuatan dari empat dewa untuk menghancurkan seni ilahi Celestial Venerable Ling. Seberapa kuat keempat dewa? Apakah Anda yakin bisa melakukannya? Qin Mu mengungkapkan senyum dan berkata dengan santai, keempat dewa tidak terperangkap di kapal ini, mereka masih turun bencana pada kita sesudahnya dan Di Yue mencari pengetahuan di bawah mereka, ini berarti bahwa kita telah berhasil. Zhe Huali tertegun dan dia memikirkan poin penting. Bagaimana dengan Lin Xiao? Dia akan naik kapal sebelum keempat dewa? Apakah aku benar? Siklus mana yang akan dia naiki kapal? Kemampuan pria ini sangat tinggi, jika dia naik ke kapal lagi, kita mungkin bukan lawannya. Jika dia bisa melarikan diri dari seni ilahi Celestial yang mulia Ling, itu akan buruk bagi kita. Sangat mudah jika kita ingin tahu kapan dia menaiki kapal. Qin Mou menyentuh perutnya yang menggembung dan berkata sambil tersenyum, ketika perut kita mengempis, itu berarti siklus di mana Lin Xiao naik ke kapal. Bahkan jika dia bisa meninggalkan kapal ini, dia tidak akan memiliki ingatan yang dia miliki di kapal ini. Poin paling menakutkan adalah, Zhe Huali memandang Qin Mu dan melihat senyumnya. Dia merasa kedinginan meskipun tidak dingin. Qin Mou berkata dengan acuh tak acuh, dia ada di sini pada misi untuk menyembunyikan Jue Wuchen dengan benar. Bahkan jika seni ilahi Celestial Ling yang mulia rusak, dia masih akan kembali ke kapal ini berkali-kali, jatuh ke dalam siklus. Dia masih akan menjadi manusia mungil di lentera. Dia akan selamanya terjebak di kapal ini. Bukan hanya dia, selama semua orang dalam siklus 36 tidak memiliki memori di atas kapal hantu ini, mereka akan mengulangi apa yang telah mereka lakukan sebelumnya dan naik ke kapal itu lagi. Dia berkata dengan lembut, mereka akan melalui siklus terus-menerus, naik kapal terus-menerus, mati terus-menerus, hidup kembali lagi terus-menerus, dan naik kapal lagi. Tidak akan ada akhirnya. Satu-satunya cara untuk melarikan diri adalah tidak menaiki kapal hantu ketika datang. Wajah Zhe Huali berubah drastis dan dia tergagap. Apa yang kamu katakan adalah aku tidak akan memiliki ingatan selama periode waktu ini? Saya masih akan naik kapal ini? Itu tidak benar, itu tidak benar. Bukankah Anda mengatakan Anda dapat meminjam kekuatan keempat dewa untuk menyelesaikan seni ilahi yang mulia Ling? Anda bahkan mengatakan orang-orang yang sudah mati akan hidup kembali dan orang-orang yang berubah menjadi kekosongan akan terbebas, kembali ke era masing-masing. Qin Mou mengungkapkan senyum. Matahari terbenam di barat dan menghilang di bawah cakrawala. Cahaya di kapal menyala dan wajahnya berkedip-kedip antara terang dan gelap. Saya sedang memecahkan seni ilahi Celestial yang mulia Ling, bukan menghancurkannya. Seni ilahi Celestial yang mulia Ling masih akan merakit ulang dirinya sendiri, seni ilahinya tidak akan hilang. Bagi yang mulia Ling, seni ilahinya tidak memiliki konsep apa yang disebut waktu, segala sesuatu di dunia ini adalah substansi. Bahkan makhluk hidup juga zat. Seni ilahinya dapat memecah kehidupan apapun dan juga merakit kembali zat yang dipecah menjadi kehidupan asli. Ini adalah ranah tertinggi dalam penciptaan. Di bawah cahaya yang berkedip-kedip, Qin Mou memiliki tatapan gelap. Bahkan jika aku meminjam kekuatan keempat dewa, aku hanya bisa menyelesaikan art divine-nya sementara, aku tidak bisa menghapus art divine-nya sepenuhnya. Setelah saya menyelesaikan seni ilahi ini, semua orang akan dapat membebaskan diri dari kekosongan, orang-orang yang telah meninggal juga akan hidup kembali. Pangeran Qiu Ming yang terbunuh oleh saya juga akan hidup kembali. Mereka masih harus naik kapal ini lagi dan mengulangi apa yang telah mereka lakukan. Namun, dia berkata sambil tersenyum, kamu akan menyimpan ingatanmu karena kamu masih hidup. Anda dan saya akan meninggalkan kapal ini begitu kita meminjam kekuatan keempat dewa untuk menghancurkan seni ilahi Celestial yang mulia Ling, kembali ke zaman kita sendiri. Anda akan disusun kembali oleh seni ilahi Celestial Venerable Ling sehingga ingatan Anda akan dipertahankan.
Zhe Huali menghela nafas lega. Dia tiba-tiba berkata, aku akan menghentikan Guru Luo naik ke kapal ini. Qin Mu sedikit terkejut. Zhe Huali berkata, bagaimanapun juga, dia masih guru saya. Dia telah mengajari saya dan membesarkan saya sehingga saya berhutang budi padanya. Saya akan menghentikannya. Saya mengerti. Qin Mu mengangguk dan berkata, kamu adalah orang seperti itu. Zhe Huali tersenyum. Setelah aku menghentikannya naik ke kapal, aku akan memutuskan hubungan dengannya. Saya akan pergi ke kedamaian abadi. Qin Mu mengangguk sekali lagi, hati-hati dengan apa yang kamu lakukan. Zhe Huali berkata, kamu harus hati-hati juga, begitu Pangeran Qiu Ming dihidupkan kembali, dia pasti akan menyerangmu lagi. Qin Mu tersenyum, dia akan mati lebih cepat. Cahaya kapal meledak dan menenggelamkan mereka. Qin Mu dengan lembut menyentuh perutnya dan berkata, Lin Xiao membawa Jue Wuchen dan dia akan segera naik. Ayo kita pergi, kita harus menghindarinya. Setelah Lin Xiao naik kapal, keempat dewa akan naik dalam beberapa siklus lagi. Zhe Huali buru-buru menyentuh perutnya dan perut bulatnya sebelumnya telah segera mengempis. Keduanya pergi dengan cepat. Setelah cahaya memudar, matahari terbit dari timur. Sekelompok dewa membawa peti mati dan naik kapal dengan tergesa-gesa. Mereka bergegas menuju aula istana tempat peti mati Ratu Empres ditempatkan. Tidak lama kemudian, keduanya mendengar suara pertempuran datang dari aula istana. Jelas bahwa Lin Xiao telah menemukan dia tidak bisa meninggalkan kapal ini, sehingga dia memulai pembantaian untuk membunuh teman-temannya. Zhe Huali bertanya, Sekte Master Qin, akankah Yang Mulia Ling naik ke kapal? Dia akan. Tapi kita tidak akan melihatnya. Qin Mu mendengarkan suara berkelahi dengan tenang dan dia melihat pilar di depan. Di pilar adalah puisi yang ditinggalkan Yang Mulia Ling dan Qin Mu berkata dengan tenang, dia tidak dalam seni ilahinya sendiri. Puisi yang ditinggalkannya akan selamanya berada di pilar itu. Setelah membunuh kalian, tidak ada yang akan membocorkan informasi apapun. Di kejauhan, suara Lin Xiao pergi dan dia berdecak. Permaisuri surgawi akan merawat keturunanku dan membiarkan semua keturunanku mencapai kesuksesan meteor. Cahaya meledak lagi dan ketika cahaya memudar, Qin Mu melihat lapangan pelatihan di depan aula istana dan dia melihat sosok para dewa perlahan muncul di lapangan kosong. Qin Mu mengambil langkah maju dan menghadapi pasukan terkuat dari surga langit Nagahan. Dia mengangkat segel komandan pengawal hutan berbulu tinggi. Para dewa yang sangat kuat berbalik dan melihat pemuda ini berjalan di wajah mereka. Zhe Huali merasa gelisah dan mengikuti di belakangnya. Pengawal hutan berbulu, salah satu dari 10 pasukan surgawi-surgawi Nagahan, itu adalah kekuatan tempur terkuat di surga surgawi Nagahan. Jika niat membunuh para dewa ini bergerak, mereka bahkan tidak perlu bergerak untuk mengalahkan mereka hingga mati. Tiba-tiba, semua dewa menundukkan kepala dan berlutut dengan satu kaki. Dengan tinju mereka yang menangkup di atas kepala mereka, mereka meledak bersamaan. Pengawal hutan berbulu, memberi penghormatan kepada komandan kanan. Naik. Qin Mu mengulurkan telapak tangannya. Ikuti aku untuk bertarung. Di kejauhan, sebuah lentera terbang diam-diam dan pintu lentera terbuka. Manusia kecil yang berubah dari Lin Xiao melihat pemandangan ini dengan sangat ketakutan. Dewa dengan tubuh menjulang bangkit dan menatap pemuda yang berjalan ke arah mereka. Selama Qin Mu memegang segel komandan, dia akan menjadi komandan kanan penjaga hutan berbulu. Dia akan memiliki kekuatan untuk memobilisasi pasukan. Stempel komandan dibawa oleh Tuan Pendiri Wei Suifeng dan diserahkan kepada penatua King Huang untuk diamankan. Bahkan dengan segel komandan di tangan, dia tidak bisa memobilisasi kumpulan dewa kuat ini sampai dia kembali ke asal siklus kapal hantu. Ketika pengawal hutan berbulu kembali dari kehampaan, Qin Mu akhirnya bisa meminjam meterai komandan ini untuk mengendalikan kekuatan yang menakutkan ini. Di depan pengawal hutan berbulu, wajah Qin Mu secara bertahap berubah menjadi wajah Yang Mulia Mu. Mu King dari 9 mulia surgawi, Mu mulia surgawi. Para prajurit dewa melihat wajahnya berubah dan meskipun mereka tampak heran, mereka tidak bertanya apa-apa. Tidak peduli siapa itu, selama mereka mengendalikan segel komandan, mereka akan menjadi pemimpin mereka. Qin Mu mengangkat tangannya dan pedang terbang untuk memutuskan pilar yang berisi puisi Yang Mulia Ling telah tinggalkan. Pilar itu melayang dan tubuhnya melebar sedikit demi sedikit. Dia mengulurkan tangannya dan meraih pilar, berjalan maju dengan 10.000 dewa pengawal hutan berbulu mengikuti di belakangnya. Zhe Huali memberanikan diri dan dia mengikuti di belakang Qin Mu. Dia menyadari bahwa Qin Mu memimpin para dewa ini menuju aula istana tempat peti mati Ratu Empres berada. Di depan aula istana, dewa naga yang sangat kuat dikurung di antara rantai. Dia menatap Qin Mu yang sedang berjalan dan berteriak dengan keras, langit dan bumi berubah, konstanta yang tidak berubah dari 36 orang. Apa artinya ini? Katakan padaku, apa artinya? Qin Mu berhenti di langkahnya dan pikirannya meledak. Zhe Huali buru-buru berkata, Master Sekte Qin, mengapa kamu berhenti? Naga ini selalu mengatakan hal yang sama berulang-ulang. Qin Mu menggelengkan kepalanya dan pikirannya jernih sekarang.
Dia menunjuk Dewa Raja Naga dan berkata sambil tersenyum, ketika aku naik ke kapal ini, kamu telah mengatakan kalimat ini. Saya pikir Anda gila dan semburan omong kosong. Saya tidak pernah berharap bahwa Anda tidak meminta yang lain, Anda bertanya kepada saya. Dia punya perasaan konyol. Naga tua itu memiliki ekspresi gila dan dia terus bertanya dengan nada mengancam, katakan padaku dengan cepat, apa artinya? Qin Mu tersenyum. Hanya dengan memecahkan konstanta yang tidak berubah, kamu bisa pergi. Setelah mengatakan itu, dia berbalik untuk membawa prajurit-prajurit pengawal hutan berbulu ke aula. Memecahkan konstanta yang tidak berubah? Naga tua itu tertegun dan berteriak. Bagaimana kamu mengatasinya? Jangan pergi. Kembalilah dan katakan padaku, bagaimana cara mengatasi konstanta yang tidak berubah? Qin Mu berjalan ke aula dan dia melihat 8 naga besar menjaga peti mati ratu. 8 naga sedang dirantai. Dan sekarang, 8 naga besar tidak membatu. Dia membuka terowongan sekali lagi dan memimpin para prajurit masuk sebelum menyegel terowongan. Dia bertanya dengan sungguh-sungguh, apakah Jenderal Wei mengajarkan kalian tentang formasi bencana 4 simbol? 10.000 dewa segera diletakkan dan berubah menjadi formasi bencana 4 simbol. Mereka dibagi menjadi 4 sudut di bawah kapal dan mereka berbaris tertib, menunggu pemeriksaan. Qin Mu mengamati sekeliling dan dia menghela nafas lega. Wei Suifeng telah melatih prajurit-prajurit ini dengan baik dan mengajari mereka formasi bencana 4 simbol dalam kitab suci iblis surgawi pendidikan bagi mereka. Tiba-tiba, kapal hantu bergetar lembut dan itu berhenti. Kapal yang telah hilang selama 20.000 tahun ini akhirnya muncul kembali. Ada suara yang tumpul dan berat datang dari luar dan Qin Mu telah mendengar suara ini sebelumnya. Itu adalah suara Dewa Utara Xuan Wu. Selama pertemuan kolam renang Giok, Niu Sanduo menghancurkan langit surgawi dan dia telah merencanakan untuk mengangkat sungai surgawi sebagai senjata dan pada akhirnya, sungai surgawi ditekan oleh Dewa Utara Xuan Wu. Jadi ini berarti bahwa orang yang menghentikan kapal hantu adalah Dewa Utara Xuan Wu. Dia memproklamirkan dirinya sendiri bahwa dia adalah dewa kuno yang lahir di sungai celestial sehingga sangat mudah untuk menghentikan kapal hantu yang berlayar di sungai celestial. Dengan mengendalikan sungai surgawi, sangat mudah baginya untuk menemukan kapal hantu juga. Suara Dewa Timur King Long terdengar, Dao Brother Xuan Wu, kasus di mana permaisuri surga mendapat serangan dipenuhi dengan poin-poin yang meragukan. Dengan pengawal hutan berbulu lenyap dalam perjalanan pulang mereka, menyatukan kedua kasus ini, benar-benar ada sesuatu yang mencurigakan tentang hal itu. Kita harus menyelidiki. Dewa Barat, Dewa Selatan, kalian akhirnya ada di sini. 4 aura yang sangat kuat dan sakral tersebar dan Qin Mu akhirnya tenang. Seperti yang sudah kuduga, keempat dewa telah tiba. Ini satu-satunya kesempatan untuk melarikan diri, tidak mungkin ada kesalahan. Permaisuri surgawi diserang, penjaga hutan berbulu menaklukkan pemberontakan, penjaga hutan berbulu menghilang di sungai celestial, kejadian ini mengguncang dunia 20.000 tahun yang lalu. Qin Mu mendengar suara yang dikenalnya dan tanpa sadar dia tersenyum. Itu suara Juquer. Juquer tidak lain adalah Dewa Selatan Juque. Suara wanita lain terdengar dan itu harus Dewa Barat Baihu. Sister Juque, Great Sun Saffron yang telah memberitahu Anda tentang insiden ini, apakah saya benar? Saya juga telah meminta Great Sun Saffron sebelumnya dan itu adalah apa yang dia katakan kepada saya juga. Burung kecil ini tahu banyak rahasia. Apa yang bahkan lebih aneh adalah bahwa kejadian aneh ini semua terjadi di sungai surgawi namun Dao Brother Xuan Wu mengatakan dia tidak tahu apa-apa. Dewa Selatan Juque berkata dengan acuh tak acuh, bagaimana insiden yang terjadi di sungai surgawi disembunyikan darimu? Namun Anda mengatakan Anda tidak tahu apa-apa, saudara Brother Xuan Wu, Anda sangat mencurigakan. Dewa Utara Xuan Wu mendengus. Dewa Timur King Ling terbatuk dan berkata, Dao Brother Xuan Wu bukan tipe orang seperti itu. Juga Dao Brother Xuan Wu yang telah memberitahu kami sekarang bahwa kapal ini telah muncul kembali. Dia telah mengumpulkan kita semua untuk menyaksikan ini. Jika dia melakukannya, apakah dia akan mengundang kita? Karena kita ada di sini, mari kita naiki kapal ini dan lihat sendiri. Tiba-tiba, kapal hantu itu tenggelam dan pastilah keempat dewa yang telah menembus gas hitam di sekitar kapal ini untuk naik ke kapal hantu ini. Kapal ini aneh. Dewa Barat berteriak heran. Ada semacam kekuatan yang mencoba menyerang saya. Aku juga merasakannya. Itu kekuatan yang sangat aneh yang ingin mengendalikanku. Itu tidak mengendalikan, merebut kekuatan kita. Tidak hanya merebut kekuatan kita, tetapi juga mencoba mengambil tubuh jasmani kita. Kekuatan ini mencoba untuk menggabungkan kita menjadi satu dengan itu. Kapal ini masih hidup. Ini jebakan. Ledakan terdengar dan gelombang mengerikan menyapu seluruh kapal. Itu adalah 4 dewa yang mencoba menerobos seni ilahi celestial Venerable Ling. Dewa Timur berubah menjadi naga hijau dan terbang keluar dari kapal hantu. Tubuhnya menghilang ke dalam gas hitam dan pada saat berikutnya, Dewa Timur King Long tiba-tiba muncul di kapal ini lagi. Dia mendarat di tanah dan dengan cepat bergerak beberapa langkah,
memperlihatkan ekspresi takjub. Dewa Timur terbang sekali lagi dan dia muncul di kapal ini saat berikutnya. Setelah terbang puluhan kali, dia masih muncul di kapal ini dan ini menyebabkan dewa besar yang bertanggung jawab atas istana surgawi bahkan menjadi bingung. 3 dewa besar lainnya juga mengeksekusi semua jenis metode untuk mencoba meninggalkan kapal ini. Kecepatan Dewa Selatan Jukwei adalah yang tercepat dan dia berubah menjadi burung vermilion untuk melarikan diri. Namun, tidak peduli bagaimana dia terbang atau seberapa cepat dia terbang, dia akan selalu kembali ke kapal. Dewa Utara mengendalikan Sungai Celestial dan mencoba untuk mengayunkan kapal ini dari Sungai Celestial, tetapi bahkan jika kapal hantu itu diayunkan, ia masih akan kembali ke permukaan sungai di saat berikutnya. Sementara itu, Dewa Barat mengendalikan ki emasnya untuk mencoba membagi gas hitam di luar kapal menjadi potongan-potongan. Namun, gas hitam dengan cepat kembali ke bentuk aslinya. Kapal ini memiliki sesuatu yang membuat keempat dewa itu merasa tak terbayangkan. Kapal hantu itu sendiri adalah bentuk kehidupan besar yang memerangkap segalanya. Bahkan seni ilahi yang mengelilingi kapal hantu itu juga merupakan seni ilahi yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Keempat dewa memiliki kemampuan untuk mengubah dunia dan masing-masing dari mereka mengendalikan Great Dao yang sangat kuat. Budidaya Dao mereka bahkan sangat padat, namun mereka tidak berdaya melawan kapal ini. Bekerja sama untuk menerobos seni ilahi di sekitar kapal ini. Keempat dewa bergerak dan menyerang kabut hitam di luar kapal. Tepat pada saat ini, mereka tiba-tiba merasakan kekuatan dalam seni ilahi mereka mengalir dengan cepat seolah-olah seseorang telah mencuri mereka. Keempat dewa merasa heran dan mereka buru-buru mengeksekusi kekuatan sihir mereka untuk menyerang dengan marah. Di dalam kapal, formasi bencana 4 simbol diaktifkan dan Qin Mou bertanggung jawab atas formasi untuk mencuri kekuatan keempat dewa. Kekuatan 4 simbol formasi bencana menjadi lebih kuat dan di tengah formasi, penampakan naga hijau, harimau putih, burung vermilion, dan kura-kura hitam tampak mengaum dan melonjak ke depan. Tiba-tiba, kekuatan keempat dewa meledak ketika 4 balok meledak untuk menyinari pilar di mana Celestial Venerable Ling telah meninggalkan puisinya. Bunga bukan bunga, kabut bukan kabut. Seperti penampakan bayangan yang datang di tengah malam, meninggalkan cahaya pertama. Mereka datang seperti mimpi musim semi, tetapi untuk berapa lama? Tidak ada tempat untuk ditemukan di awan pagi. 37 kata ini berangsur-angsur memancarkan cahaya dan menjadi lebih terang dan lebih terang. Keempat dewa tidak tahu bahwa akulah yang mencuri kekuatan mereka. Qin Mou mengungkapkan senyum dan dia pindah. Lengan tumbuh di bawah ketiaknya dan segala macam tanda muncul dari ujung jarinya ketika dia mengetuk 37 kata di pilar. Dia mengaktifkan seni ilahi yang tersembunyi dalam 37 kata ini sedikit demi sedikit. 37 kata itu menjadi semakin cerah dan semakin terang saat mereka terlepas dari pilar untuk melayang di udara. Setiap kata sangat besar saat mereka diletakkan di udara. 37 dunia terbentuk dari rune rumit dan halus yang tak terhitung jumlahnya di mata Qin Mou. Memobilisasi kekuatan formasi bencana 4 simbol untuk mengubah struktur untuk rune. Kata-kata ini masih kata yang sama tetapi rune yang membentuk kata-kata ini berubah. Kekuatan yang disembunyikan dalam rune ini secara bertahap diaktifkan. Sekarang adalah saat yang paling penting dan senyum di wajah Qin Mou memudar. Dia tidak bisa menahan perasaan sedikit gugup dan mulai khawatir. Tiba-tiba, suara Dewa Raja Naga terdengar digeladak sambil berteriak, "4 dewa, berhenti! Anda mungkin tidak tahu tetapi Anda bukan satu-satunya di kapal ini." Keempat dewa tiba-tiba berhenti menyerang gas hitam di luar kapal dan formasi bencana 4 simbol tidak bisa mencuri kekuatan keempat dewa lagi. Hati Qin Mou melompat dan ekspresinya berubah gelap. "Dewa Raja Naga!" Suara Dewa Xuanwu Utara terdengar. "Kamu memberontak dan ditangkap oleh Jenderal Wei, aku benar-benar tidak tahu siapa yang memberimu nyali seperti itu." Keringat dingin muncul di dahi Qin Mou dan dia berteriak, "Prajurit, dengarkan perintahku, berikan semua kekuatan dalam formasi bencana 4 simbol kepadaku." Kekuatan yang dicuri oleh 4 simbol formasi bencana melonjak maju dan bergegas padanya. Suara Dewa Raja Naga datang dari luar saat dia berteriak. Ada seseorang di bawah geladak. Itu adalah komandan kanan penjaga hutan berbulu. Dia mengendalikan penjaga hutan berbulu untuk mencuri kekuatanmu. Dia mencoba untuk menyingkirkan kalian dan menjebak kalian semua di sini. Mereka semua mati, mereka hantu, mereka tidak bisa diamati. Qin Mou mengertakkan gigi dan memobilisasi semua budidayanya untuk mengubah struktur rune dari 37 kata. Ketika Jai Huali mendengar kata-kata Raja Naga Hitung, dia ingin segera bergegas keluar dan menghancurkan Raja Naga tua ini menjadi bubur. Tepat pada saat ini, langit di dalam kapal hantu tampak mencair. Tangan besar turun dari langit untuk meraih pengawal hutan berbulu, menariknya ke atas. Dek berguncang ketika papan hancur bersama untuk membentuk peti mati hitam untuk menyegel para prajurit ini di dalam. Qin Mou berteriak, "Pertahankan formasi, jangan mengacaukan formasi." Para prajurit itu sangat kuat dan jika mereka bekerja bersama untuk menghadapi musuh, mereka bisa menekan para ahli seperti Dewa Raja Naga.
Bahkan bertarung dengan keempat dewa itu tidak menjadi masalah. Namun, sebagai komandan, Qin Mu telah memberikan perintahnya sehingga para prajurit ini menyerah untuk mempertahankan formasi. Tangan besar terus meraih untuk menyegel lebih dari pengawal hutan berbulu. Orang yang lebih sedikit dan lebih sedikit ada di sekitar Qin Mu dan setiap kali seseorang hilang, yang lain akan segera mengubah formasi untuk mempertahankan operasi tanpa satu kata dendam. Kakak senior, kamu telah melatih para prajurit penjaga hutan berbulu ini untuk menjadi terlalu menonjol. Qin Mu akhirnya menyesuaikan struktur runi dari 37 kata dan 37 kata bersinar cerah. Cahaya intens bersinar keluar dari bagian dalam kapal, bahkan menyilaukan mata keempat dewa, menyebabkan mereka menutupi mata mereka. Tentara, tunggu aku. Qin Mu membungkuk ke tanah pada prajurit yang tersisa dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, meterai empat dewa tidak bisa menekan kalian, setelah kalian berubah menjadi kekosongan, kamu akan membebaskan segel itu. Di masa depan, saya akan menyelesaikan seni ilahi Celestial Venerable Ling sepenuhnya dan menyelamatkan kalian dari keadaan ini yang tidak hidup atau mati. Buat sumpah. Wajah-wajah di bawah helm menatapnya. Qin Mu mengangkat telapak tangannya. Aku bersumpah dengan hidupku. Tepat pada saat ini, beberapa tangan besar lainnya meraih untuk menarik Qin Mu, Zhai Huali dan seluruh tentara keluar. Kakak perempuan, apakah Anda masih ingat Brother Mu? Qin Mu mengangkat kepalanya dan berteriak. Di dek, wanita yang telah meraih Qin Mu dan Zhai Huali mengungkapkan ekspresi takjub dan berteriak. Yang mulia Mu, kakak, aku akan menjelaskan kepadamu di masa depan, lepaskan kami sekarang. Dewa Selatan Juquer melepaskan dan ke-37 kata itu meledak dengan keras. Cahaya menyapu ke segala arah dan kabut hitam di luar kapal tersapu. Rasanya seperti sekejap telah berlalu, tetapi juga terasa seperti puluhan ribu tahun. Cahaya di depan mata Qin Mu lenyap dan sekitarnya gelap. Dia saat ini berdiri di permukaan sungai Surging River sementara kepala desa dan penguasa naga berlari di belakangnya. Mereka datang ke sisinya. Qin Mu melihat ke bawah air dan sebuah kapal hantu sedang berlayar di dalam air. Dia berbalik untuk melihat ke pantai dan kaisar manusia leluhur pertama berdiri di sana dan melihat ke atas. Kepala desa sangat marah dan meninju kepalanya dengan kejam. Jaga kami? Aku di sini untuk menjagamu. Raskal, setelah bergaul di luar selama beberapa tahun, kau jadi cukup sombong. Qin Mu menggosok kepalanya dan dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit di mana seutas tali tergantung dari bulan. Dia melihat ke hulu sungai Surging dan dia melihat Luo Wushuang terbang di atas perahu kecil. Qin Mu mengungkapkan senyum dan berkata kepada kepala desa dan pemeliharaan naga. Aku memenuhi janjiku dan menyelamatkan kalian berdua. Kepala desa kakek, penguasa pemeliharaan naga, sudah lama tidak bertemu. Di sungai Surging, kepala desa dan Saffron pemeliharaan naga bingung. Mereka baru saja mengejar Qin Mu dan berencana untuk menjelajahi kapal hantu bersamanya. Mereka jelas sudah ada namun Qin Mu berbicara seperti mereka sudah lama tidak bertemu. Selanjutnya, Qin Mu saat ini juga sedikit aneh. Di masa lalu ketika kepala desa mengetuk kepalanya, dia akan memeluk kepalanya dan bertindak seperti sedang kesakitan. Namun sekarang dia hanya menggosok kepalanya. Saffron pemeliharaan naga tiba-tiba berteriak dengan takjub. Dewa Pedang, melihat rambut wajahnya. Rambut wajahnya jauh lebih lama dari sekarang. Kepala desa memandang Qin Mu dan dia melihat bahwa kumis dan janggutnya telah tumbuh beberapa inci lebih lama. Jenggotnya keras kepala, namun Qin Mu masih dicukur bersih sebelumnya. Qin Mu membelai janggutnya dan berkata dengan tenang, turun dari tali perak di langit adalah Pangeran Qiu Ming dari surga celestial dan dua pengikutnya, kemampuan mereka sangat tinggi. Kepala desa dan penguasa naga mengangkat kepala mereka dan mereka memang melihat tiga sosok kecil meluncur ke bawah tali perak dari bulan seperti krisan. Tali perak tumbuh lebih lama dan lebih lama saat itu langsung menuju dari kapal hantu di bawah. Menaiki kapal dari bawah air adalah Raja Naga leluhur dan setengah dewa di bawahnya. Sebelum kepala desa dan penguasa pemeliharaan naga bahkan bisa melihat sosok Raja Naga leluhur dan yang lainnya dengan jelas, Qin Mu sudah menunjuk ke barat dan berkata, pisau surgawi satu tangan bersenjata Luo Wushuang dari pengawal elit roh dari langit surgawi akan mengeksekusi harta berbentuk bulan untuk menerobos kabut hitam di luar kapal. Di kejauhan, Feng Qiuyun akan membawa ibu bumi Primordial Sword dan membawa peti mati batu, berubah menjadi bola api untuk tampil. Di langit, sebuah bintang akan tiba dan Crimson Light Son of God akan berubah menjadi seberkas cahaya untuk turun dari langit. Kepala desa dan penguasa pemeliharaan naga tertegun. Mereka memang melihat Luo Wushuang yang sedang duduk di haluan perahu kecil mengeksekusi harta berbentuk bulan untuk menyinari kapal hantu. Cahaya bulan seperti pilar yang menembus gas hitam. Di sisi lain, nyala api seolah-olah matahari besar terbang di permukaan sungai dengan kecepatan yang sangat cepat. Seekor phoenix berwarna pelangi bisa samar-samar terlihat di antara api dan di bawah cakar ada pedang kayu sementara di punggungnya ada peti mati batu. Sementara itu, di langit, bintang Crimson Light telah tiba di atas kepala mereka tanpa sepengetahuan mereka.
Itu sejajar dengan kapal hantu di bawah dan seberkas cahaya merah turun dari langit. Kepala desa dan pemeliharaan naga pikiran Saffron kacau. Kapan tuanku mengubah profesinya menjadi orakel? Gumam pemeliharaan naga. Qin Mu tiba-tiba berkata, Kepala desa, Crimson Light Son of God telah membantu kami di kapal, saya juga berjanji untuk menyelamatkannya dari kapal hantu. Hentikan dia dan jangan biarkan dia mendarat di kapal hantu. Kepala desa bingung tetapi dia masih mencabut pedangnya. Saat dia terbang dengan pedangnya, ribuan gunung dan sungai muncul di langit di atas kapal hantu dan mencegat Crimson Light Son of God. Lampu merah berhenti dan bersinar kegerakan, Sword Treading Mountains and Rivers. Selanjutnya, lampu merah tiba-tiba menyusut kembali dan tangan kepala desa yang memegang pedang itu tenggelam. Crimson Light Son of God berdiri di gunung dan sungai yang mengambang dan menyapa Qin Mu, serta leluhur pertama yang berada di pantai. Qin Mu membalas salamnya sementara Kaisar Manusia leluhur pertama juga mengembalikan salamnya dari kejauhan. Mengapa anak Youdu menghalangi jalanku? Crimson Light Son of God berjalan keluar dari penampakan yang dibentuk oleh gunung dan sungai sebelum bertanya sambil tersenyum. Selamatkan putranya dari kehidupan dewa. Qin Mu tersenyum. Aku telah berjanji untuk menyelamatkanmu di kapal dan sekarang aku telah menyelamatkanmu setelah banyak upaya, akankah aku membuang-buang usahaku jika kamu memasuki kapal lagi? Crimson Light Son of God tertegun. Kepala desa dan penguasa pemeliharaan naga juga memiliki wajah kosong. Kaisar Manusia leluhur pertama takut bahwa mereka dalam bahaya dan terbang. Dia memandang Crimson Light Son of God dan berkata dengan acuh tak acuh, anak dewa, lama tidak bertemu. Crimson Light putra pakaian ungu dewa berkibar saat dia mengumpulkan ki dan rohnya. Seolah bertemu musuh yang berbahaya, dia berkata dengan sungguh-sungguh, budidaya Dao Friend Qin telah meningkat sekali lagi. Qin Mu mengerutkan kening dan melihat perahu kecil Luo Wushuang. Dia melihat perahu kecil itu berhenti tiba-tiba dan tidak terus berlayar menuju kapal hantu. Jelas bahwa Zhai Huali membujuk Luo Wushuang. Crimson Light Son of God terbatuk dan berkata, kata-kata Guru Chult Qin selalu memiliki makna yang mendalam, Anda telah membuat saya ragu-ragu. Namun, kapal ini terkait dengan rahasia besar jadi aku harus menyelidiki. Rahasia tentang Ratu Surgawi? Tanya Qin Mu. Crimson Light Son of God tertegun. Qin Mu tiba-tiba berteriak, Pangeran Qiu Ming. Di langit, tali sliver yang menggantung dari bulan telah diikat ke tiang dan beberapa orang meluncur ke bawah tali. Mereka akan mencapai tiang ketika pemuda itu mendengar kata-kata Qin Mu dan berhenti. Dia memandang Qin Mu dan matanya menyala. Dia berkata sambil tersenyum, Sekte Master Qin dari Sekte Suci Surgawi, Badan Penguasa Perdamaian Abadi, 3 pahlawan reformasi Eternal Peace. Saya baru saja turun dari surga dan Master Sekte Qin sebenarnya bisa memanggil nama saya, Anda benar-benar memiliki mata di mana-mana, sepertinya saya meremehkan Anda. Qin Mu tertawa dan agak senang. Dia berkata kepada kepala desa, dia berkata bahwa saya memiliki mata di mana-mana. Kepala desa mendengus dan memiringkan kepalanya untuk melihat pantatnya. Beruntung kamu tidak memiliki ekor atau kalau tidak itu akan naik ke langit. Qin Mu memandang Crimson Light Son of God. Saya tidak memiliki mata di mana-mana, saya baru saja bertemu dengannya di kapal. Anak dewa seharusnya percaya padaku sekarang, kan? Crimson Light Son of God bahkan lebih bingung. Tepat pada saat ini, perahu kecil Luo Wushuang berlayar. Di haluan perahu, Luo Wushuang berdiri. Qin Mu tersenyum mengakui dan sudut mata Luo Wushuang berkedut. Dia bertanya dengan suara serak, saya di sini untuk mengkonfirmasi sesuatu. Apa yang Zhai Huali katakan kepadaku terlalu tidak masuk akal, oleh karena itu aku di sini untuk bertanya pada High Emperor Overlord Badi apakah itu benar. Qin Mu mengangguk. Itu benar. Luo Wushuang bergumam pada dirinya sendiri sejenak sebelum berkata, terima kasih banyak. Qin Mu bertanya dengan heran, mengapa pisau surgawi Luo percaya padaku begitu mudah? Luo Wushuang berkata dengan acuh tak acuh, tubuh kaisar tinggi dan tubuh kekuasaan damai abadi adalah orang yang sama, mengapa saya tidak percaya Anda? Crimson Light Son of God pikirannya masih kacau. Dia melihat kapal hantu di bawah air sebelum berbalik untuk melihat Qin Mu, tidak dapat membuat keputusan. Tiba-tiba, cahaya melintas di bawah air dan kapal hantu lenyap tanpa jejak. Hal ini membuat Crimson Light Son of God mendesah lega seolah-olah dia dibebaskan dari beban besar. Dia berkata sambil tersenyum, tidak masalah apakah yang Anda katakan itu asli atau tidak, saya tidak harus naik kapal sekarang. Qin Mu tertawa dan melihat sekeliling. Raja Naga Leluhur dan Feng Qiuyun telah menghilang tanpa jejak. Mereka pasti telah memasuki kapal. Anak dewa, mari kita bernostalgia di tepi sungai. Qin Mu mengundangnya. Crimson Light Son of God menganggukkan kepalanya dan hendak mengikutinya ketika Pangeran Qiu Ming tiba-tiba tertawa. Tuan Tubuh Qin telah memanggil saya, menunda saya naik ke kapal dan sekarang Anda hanya akan pergi? Membuat undangan tidak sebagus pertemuan kebetulan, aku turun ke batas bawah kali ini untuk 3 pahlawan reformasi Eternal Peace, sekarang setelah aku bertemu denganmu,
Aku tidak bisa membiarkan Overlord Body Qin pergi seperti ini. Qin Mu berhenti dan berbalik untuk menatapnya. Pangeran Qiuming berkata dengan santai, Anda memiliki pakar tentang kota Giok di samping Anda dan saya juga memiliki pakar tentang kota Giok di samping saya. Betapa membosankan pertarungan antara praktisi yang kuat, jadi mengapa Anda dan saya tidak bertempur sampai mati di sungai ini? Apa yang Anda pikirkan tentang ini? Zhe Hua tertawa terbahak-bahak. Qin Mu melirik Zhe Huali dan tersenyum hangat pada Pangeran Qiuming. Pada hari ini tahun depan, aku akan mengunjungi makammu. Tuan Tubuh Qin, betapa angkuhnya. Pangeran Qiuming tersenyum tetapi dia tidak marah. Dia berkata dengan santai, mengapa petani seperti kamu selalu memandang dirimu begitu tinggi dan meremehkan anak-anak dari keluarga kekaisaran? Hak kesulungan saya lebih baik daripada milik Anda karena saya terlahir di keluarga kekaisaran, pengetahuan saya juga lebih banyak dari Anda, pengalaman saya juga jauh lebih luas. Apapun Numino Sky atau teknik kaisar tahta dapat dengan mudah dicapai oleh saya dan saya bahkan memiliki bimbingan dari para guru terbaik. Apa yang kamu punya? Kepala desa, Crimson Light Son of God, kaisar manusia leluhur pertama merasa khawatir. Terlahir dalam keluarga kekaisaran memang menandakan memiliki keunggulan dibandingkan yang lain. Ini adalah sesuatu yang Qin Mu tidak bisa dibandingkan dengan. Meskipun Qin Mu memiliki ajaran dari para tetua desa Daksu sejak ia masih muda dan jauh lebih baik daripada orang lain, itu tidak seberapa dibandingkan dengan apa yang diterima Pangeran Qiuming. Pangeran Qiuming adalah Phoenix emas yang lahir di sarang emasnya sementara Qin Mu hanyalah seekor naga betina yang lahir di gubuk jerami. Kepala desa melirik Qin Mu yang ada di sampingnya dan dia melihat bahwa anak ini sama sekali tidak terpengaruh. Dia berpikir dalam hati, itu semua salah Butcher. Jagal mengajarinya untuk tidak pernah menunjukkan rasa takutnya kepada siapapun. Tuli juga harus disalahkan, orang tua terkutuk itu mengajarinya kencing pada dewa untuk menghancurkan dewa di dalam hatinya dan akibatnya, dia tidak takut pada apapun sekarang. Qin Mu berkata sambil tersenyum, meskipun saya tidak dilahirkan dalam keluarga kekaisaran, saya memiliki 9 orang dengan semangat gigih mengajar saya dan kepala desa Daksu adalah penatua ini di samping saya. Dia adalah kepala desa di desa kami, dia mengajari saya keterampilan pedang, dia mengajari saya bagaimana mengatur diri sendiri. Kepala desa tersentuh dan wajahnya memerah ketika dia berpikir sendiri. Aku memang mengajarinya bagaimana bersikap sendiri, itu sebabnya dia sangat rendah hati dan sopan, selalu rendah hati dan melatih kesabaran, sikapnya agak seperti milikku. Pangeran Qiuming tertawa keras dan meletakkan tangannya di belakang. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat bulan yang cerah di langit dan bulan yang cerah berkerut. Dia menghela nafas dan berkata, mengajarimu bagaimana bersikap sendiri? Apa gunanya mengetahui bagaimana melakukan diri sendiri? Keluarga kekaisaran adalah yang paling kejam, ada banyak pangeran di surga celestial dan jika Anda ingin menonjol dari yang lain, Anda harus mengalami pertumpahan darah, yang di antara mereka yang naik di atas yang lain tidak akan pernah mengalami perjuangan hidup dan mati sebelum. Ketika saya berusia 12 tahun, saya dikirim ke kuburan setan Skanda untuk melawannya, 50 dari kita masuk dan hanya saya yang hidup untuk keluar. Apa yang Anda alami ketika berusia 12 tahun? Qin Mu memikirkannya tapi dia tidak terlalu ingin mengatakannya. Kepala desa mengingatkannya, Muer, apakah Anda sudah lupa? Si wanita tua membeli beberapa ayam betina saat itu dan kamu berkelahi dengan ayam betina setiap hari, kamu selalu dipukuli oleh mereka. Wajah Qin Mu hitam seperti besi. Pangeran Qiuming tertawa sekali lagi dan menggelengkan kepalanya. Hak kesulingku lebih baik daripada milikmu, aku telah belajar lebih dari kamu, pengalamanku juga lebih luas. Terlebih lagi, saya bahkan lebih pekerja keras daripada Anda, namun Anda ingin mengunjungi makam saya, sebuah lelucon. Qin Mu menatapnya dengan serius dan berkata, tapi membunuhmu benar-benar tidak masalah bagiku. Pangeran, Anda bahkan tidak bisa dibandingkan dengan naga ayam yang saya temui terakhir kali. Untuk membunuh naga ayam itu, aku harus bekerja sama dengan Brother Zhe Huali. Untuk membunuhmu, aku hanya perlu satu gerakan. Zhe Huali memaksakan tawanya kembali dan pisau iblis di belakangnya melengkung matanya. Sayang sekali tidak bisa mengeluarkan suara. Pangeran Qiuming meliriknya dan tersenyum tipis di sudut bibirnya. Zhe Huali, kamu awalnya adalah talenta pengawal elit roh, tidak pernah kuharap kamu menjadi begitu picik setelah turun ke batas bawah. Tuan Tubuh Qin, alasan mengapa saya mengatakan begitu banyak kepada Anda adalah bukan untuk menyombongkan diri sendiri, mereka hanya fakta. Dia memandang Qin Mu dan tersenyum samar, kamu disebut sebagai tubuh penguasa oleh para petani di batas bawah, sungguh sebuah lelucon. Orang bisa membayangkan betapa piciknya ras rendah dari batas bawah ini. Jika Anda adalah tubuh penguasa, saya akan menjadi tubuh seperti apa yang dilahirkan dalam keluarga kekaisaran? Apakah Anda tahu mengapa saya harus membunuh Anda terlebih dahulu setelah turun ke batas bawah atas perintah? Qin Mu menggelengkan kepalanya. Bukan saya. Aku turun untuk membunuh 3 pahlawan reformasi Eternal Peace dan kamu yang pertama di tempat,
itu karena kamu memiliki gelar badan penguasa. Pangeran Qiuming memandang dengan santai pemandangan malam Sungai Surging dan berkata dengan tenang, hanya dengan membunuhmu, salah satu dari 3 pahlawan reformasi perdamaian abadi, para petani ini akan tahu betapa kagumnya surga, hanya pada saat itulah mereka akan tahu ketakutan. Hanya kemudian mereka akan berlutut dan tunduk pada kita, untuk menerima keadaan mereka saat ini dan melupakan pemikiran lebih lanjut untuk direformasi atau yang lainnya. Inilah mengapa Anda harus disingkirkan terlebih dahulu. Qin Mu bertanya dengan rasa ingin tahu, jadi siapa orang kedua yang ingin Anda singkirkan? Pengajar Kekaisaran Perdamaian Abadi, Jiang Baigui. Pangeran Qiuming berkata dengan benar, Jiang Baigui sedang dihormati sebagai orang suci yang muncul setiap 500 tahun sekali, membunuhnya akan sangat mengejutkan. Ini akan membuat orang-orang bodoh dari batas bawah tahu bahwa yang disebut suci mereka tidak ada di mata surga celestial, bahwa ia dapat dihancurkan dengan mudah. Terakhir, saya akan membunuh Kaisar Yanfeng. Saya ingin dia berlutut dan mati, tentu saja, dia harus berlutut di depan semua petani ini dan menunggu kematiannya. Ekspresinya berubah dingin. Hanya Kaisar Udik dari sebuah negara kecil namun dia tidak tahu rahmat surga, dia tidak tahu luasnya surga dan bumi. Saya secara alami harus menghancurkan semua harapannya dan membuatnya berlutut untuk menunggu kematiannya. Dikatakan dengan baik, 2 pengunjung dari surga di belakangnya bertepuk tangan dan memuji. Inilah yang harus dilakukan untuk menunjukkan kekaguman dari surga. Pangeran itu bijak dan kuat, membiarkan pangeran menangani masalah kecil Kekaisaran Perdamaian Abadi ini benar-benar menyia-nyiakan bakatmu. Pangeran Qiuming penuh senyum dan memandang Qin Mu. Tuan Tubuh Qin, apakah Anda berani menerima pertempuran? Qin Mu akan setuju ketika kepala desa berkata dengan gugup, Muer, tidak perlu setuju. Kami memiliki keunggulan dalam jumlah dan kami juga memiliki Crimson Light Son of God dan First Ancestor, kami pasti bisa memenangkannya. Mengapa menempatkan diri Anda dalam bahaya dan bertarung sampai mati bersamanya? Pangeran Qiuming berkata dengan santai, di belakang saya ada 2 ahli di kota Giok Realm dan mereka bertanggung jawab atas keselamatan saya serta membantu saya untuk memadamkan kekacauan dalam perdamaian abadi. Divinic Knife Luo dari Spirit Elite Guards juga merupakan bawahan dari surga celestial, Anda harus tahu kemampuannya, saya tidak perlu menguraikan. Kalian hanya memiliki 2 praktisi yang kuat di kota Giok Realm sementara saya memiliki 1 lebih banyak dari kalian. Kepala desa mengerutkan kening. Leluhur pertama juga mengerutkan kening dan memandang Luo Wushuang. Luo Wushuang diam dan dia menatap Zhei Huali dengan curiga. Zhei Huali pura-pura tidak melihat dan terus menatap Qin Mu. Qin Mu berkata sambil tersenyum, Kepala desa, jangan khawatir, hanya seorang pangeran dari surga-surga, bukankah aku belum pernah membunuh satu sebelumnya? Aku akan segera kembali. Kepala desa berkata dengan lembut, mainkan dengan aman. Uji kemampuan apa yang dia miliki terlebih dahulu, jangan langsung pergi dengan pukulan membunuhmu. Setelah Anda melihat kemampuannya, bertindaklah sesuai dengan itu. Qin Mu mengangguk dan mengangkat tangannya. Pangeran Qiuming, kumohon. Aura Pangeran Qiuming naik secara drastis dan auranya meledak. Qi dan darahnya seperti bendera darah besi di langit, mengambang di angin sungai. Zhei Huali tercengang. Di kapal hantu, Pangeran Qiuming telah menggunakan 3 jenis teknik tahta kaisar untuk mengalahkannya, tetapi dia belum pernah menggunakan teknik bendera besi darah ini sebelumnya. Saat itu, Qin Mu telah membunuh Pangeran Qiuming dalam beberapa gerakan karena Pangeran Qiuming dan Zhei Huali telah bertarung, mengungkapkan teknik dan seni ilahi. Namun sekarang Pangeran Qiuming tidak menggunakan 3 jenis teknik tahta kaisar, Zhei Huali tidak bisa tidak mengkhawatirkan Qin Mu. Kaisar manusia leluhur pertama heran dan berkata dengan lembut, teknik tahta kaisar dari Dewa Emas Surga Barat, kitab suci bendera karat darah. Kepala desa buru-buru bertanya, apakah itu kuat? Sudut mata leluhur manusia kaisar pertama berkedut dan suaranya sedikit serak, guru seni bela diri surgawi telah kehilangan di bawah teknik ini dan dikalahkan oleh Dewa Langit Emas Surga Barat. Hati kepala desa tenggelam dan mengalihkan suaranya ke leluhur pertama. Jika Muer kekalahan, Anda harus memblokir 2 ahli dari langit surga, aku akan menyelamatkan Muer. Kaisar manusia leluhur pertama mengangguk. Baru saja mereka selesai berdiskusi, Pangeran Qiuming sudah mulai bergerak. Darah mewarnai langit dan sinar bulan memenuhi langit. Cahaya bulan bersinar di bendera berkarat. Pangeran Qiuming bergerak dan aliran Surging River hampir terhenti. Air sungai yang bergelombang naik ke langit dan berdiri tegak seperti tebing. Pangeran Qiuming memangkas ke depan dan bendera berkarat menutupi langit untuk menutupi visi semua orang. Pedang berkarat yang tak terhitung jumlahnya di dalam bendera besar ini terbang dan berkumpul ke aliran yang menenggelamkan Qin Mu. Tepat pada saat ini, seberkas cahaya pedang terbang keluar untuk menembus pedang berkarat yang tak terhitung jumlahnya, mencapai dahi Pangeran Qiuming dalam sekejap. Pangeran Qiuming memiringkan kepalanya dan cahaya pedang terbang melewati pipinya. Tepat pada saat ini, dia melihat cahaya berkedip di belakangnya dan sosok Qin Mu sudah muncul. Qin Mu mengulurkan tangannya untuk meraih cahaya pedang.
Pangeran Qiuming tercengang dan bendera besar di langit menutupi untuk menyapu dia saat dia melarikan diri melalui langit. Tepat saat bendera besar ditutup, Qin Mu mengangkat pedangnya dan menusuk ke bendera besar. Cahaya pedang itu berubah menjadi pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya yang tersapu oleh bendera besar juga. Bendera besar yang tersapu mengguncang dan bergerak 100 mil secara instan. Kecepatannya sangat cepat sehingga mata telanjangnya tidak bisa menangkap apapun. Seni teleportasi Qin Mu sudah cukup cepat dan kecepatan kitab suci bendera karat darah Pangeran Qiuming sebenarnya tidak lebih lambat, ini menyebabkan semua orang di sungai berseru kagum. Seperti yang diharapkan dari teknik tahta kaisar? Ketika bendera berkarat itu mendarat, bendera itu segera terbuka dengan deru dan pedang terbang yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari bendera berkarat itu seperti ikan perak yang sangat kecil. Mereka terbang kembali ke Qin Mu. Qin Mu mengangkat tangannya dan suara tabrakan terdengar terus-menerus. Pedang terbang kecil itu bertabrakan dan menyatu satu sama lain, berubah menjadi pedang harta karun di tangannya. Qin Mu menggosok tangannya dan pedang harta karun itu digosokkan ke pelet pedang yang dia masukkan kembali ke karung Taotie-nya. Dia kemudian mengeluarkan sebatang dupa dari karung Taotie-nya dan meniupnya dengan lembut. Dupa dinyalakan dan aroma dupa naik ke atas dalam bentuk spiral saat terbang menuju bendera itu. Di permukaan sungai yang 100 mil jauhnya, darah dan tulang belulang tumpah mengalir terus-menerus dari bendera berkarat dan mewarnai sungai itu menjadi merah. Tongkat dupa itu terbang dan menusuk di lubang bendera. Pangeran Qiuming, sekarang Anda tahu apa yang disebut tubuh tuan, kan? Suara Qin Mu terdengar. Terima dupa ini dulu, pada hari ini tahun depan, aku akan mengunjungi kuburmu lagi. Bendera besar perlahan-lahan tenggelam ke sungai dan tersapu. Keheningan memenuhi sungai dan tidak ada yang berani berbicara. Suasana mencekik. Kepala desa, leluhur pertama, dan yang lainnya belum sadar. Dua pengunjung lainnya dari surga-surga juga belum kembali ke akal sehat mereka. Hanya satu langkah. Zhai Huali menghela nafas. Dia tahu bahwa ini akan menjadi kesimpulan sehingga dia yang paling tenang sebagai gantinya. Dia berpikir sendiri. Dia hanya menggunakan satu gerakan. Di kapal, dia bahkan menggunakan 4 hingga 5 gerakan. Luo Wushuang menatapnya dan berkata dengan lembut, Zhai Huali, kamu tahu ini akan terjadi dulu. Mengapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Zhai Huali tidak menjawabnya. Kamu membunuh sang pangeran. Tiba-tiba, dua pengunjung dari langit surga berkata dengan suara bergetar, kamu membunuh Pangeran Qiuming. Qin Mu menjawab dengan sopan, lanjut usia, jika aku tidak membunuhnya, apakah aku akan membiarkannya membunuhku? Anda berdua tidak harus mencarinya di Youdu atau Mingdu, Anda tidak akan menemukannya. Saya biasanya menyingkirkan musuh saya sepenuhnya sehingga jiwa Pangeran Qiuming telah dihancurkan. Kedua dewa dari langit surga memekik dan kekuatan ilahi mereka meledak saat mereka menerkam Qin Mu. Kaisar manusia leluhur pertama dan Crimson Light Son of God meledak pada saat yang sama untuk memblokir keduanya pada cahaya dan kanan. Tatapan Luo Wushuang berbinar dan suara lembut datang dari sarungnya di belakangnya, pisau ilahi itu akan terhunus. Tepat pada saat ini, Qin Mu membuka gulungan daun willow di jantung alisnya dan dia berteriak dengan marah, saudaraku, saatnya untuk membunuh. Aura yang sangat menakutkan meledak keluar dari tubuhnya dan hati Luo Wushuang bergetar hebat. Pisau ilahinya kembali ke sarungnya dan perahu di bawah kakinya segera berubah arah saat ia bergegas menuju sungai. Zhai Huali tiba-tiba melompat turun dari kapal. Luo Wushuang tidak bisa melarikan diri, dan segera menghentikan perahunya. Dia berteriak, Zhai Huali, bangun sekarang. Guru Luo. Zhai Huali berlutut di permukaan sungai dan membungkuk. Mulai hari ini dan seterusnya, Guru Luo tidak akan memiliki murid seperti aku, dengan ini aku bersujud dan berterima kasih, Guru, atas rahmatmu. Di masa depan, aku mungkin harus menghadapi Divine Knife. Luo Wushuang tertegun. Dia tiba-tiba mengeluarkan pisau ilahi dan memotong lengan bajunya untuk melemparkannya ke sungai. Kapal pergi dengan tergesa-gesa. Perahu kecil Luo Wushuang pergi ke kejauhan dan Youdu Devil Key yang sangat menakutkan datang dari permukaan sungai di belakangnya. Bahkan jika dia tidak berbalik untuk melihat, dia juga bisa membayangkan pemandangan mengerikan yang ada di belakangnya. Itu seperti dewa iblis yang paling menakutkan dan jahat yang merangkak keluar dari dunia lain, menghancurkan segala sesuatu di dunia ini dengan kekuatannya yang tak terbatas, menelan semua yang bisa dimakannya. Tentang anak Youdu, Zhai Huali tidak menyembunyikan informasi ini darinya. Karena itulah Luo Wushuang segera mundur ketika dia merasakan firasat buruk. Guru Luo, Zhai Huali, di kapal, seorang murid bertanya dengan hati-hati. Wajah Luo Wushuang setenang air. Dia melihat lengan bajunya yang kosong dan rasa sakit pada lengannya yang terputus datang membakar kembali. Rasa sakit mencapai ke kedalaman hatinya. 40.000 tahun yang lalu, badan kaisar tinggi memotong salah satu lenganku dan hari ini, dia telah memotong lenganku lagi. Luo Wushuang menutup matanya dan tiba-tiba membukanya lagi. Dia berkata dengan lembut, Zhai Huali telah berjalan di jalannya sendiri, di jalan ini, dia tidak akan berjalan bersama kita,
sebaliknya, dia akan berlari ke arah yang berlawanan. Saya telah berpikir bahwa dia adalah lengan kanan saya dan tidak pernah saya harapkan. Mulai hari ini dan seterusnya, Anda harus berhati-hati ketika bertemu dengannya, Anda harus bertarung sampai mati dan tidak menyisihkan hidupnya. Dia telah memasuki jalan dengan knife Dao dan memiliki kemampuan yang sangat kuat. Prestasi masa depannya akan luar biasa. Turbulensi di permukaan sungai menjadi tenang. Crimson Light Son of God, kaisar manusia leluhur pertama dan kepala desa masih sedikit ketakutan. Adegan sebelumnya terlalu menakutkan dan membuat mereka bergidik. Sungai itu diwarnai merah dan dua pengunjung dari langit surgawi telah mati begitu cepat sehingga keluar dari harapan mereka. Itu masih baik untuk Kinmu saat dia mengeluarkan daun willow untuk menempel di jantung alisnya. Dia berlari ke sisi sungai untuk memeriksa kemajuan kaisar manusia Kikang dan kaisar manusia Yishan. Zhe Huali, apa yang terjadi di kapal? Apakah itu asli? Kepala desa bertanya. Zhe Huali mengangguk dan dia menggambarkan semua yang terjadi di kapal hantu. Semua orang memiliki ekspresi heran dan Crimson Light Son of God merasakan ketakutan yang tersisa. Dia melirik ke sungai dan kapal hantu sudah menghilang tanpa jejak. Raja Naga Leluhur dan Feng Qiun memasuki kapal hantu, hidup dan mati mereka sekarang tidak diketahui. Kepala desa merasakan kehangatan menyebar di hatinya. Muer mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkanku dan dia telah berhasil memecahkan sesuatu yang bahkan keempat dewa tidak bisa. Dia telah benar-benar tumbuh dan dia juga sangat percaya diri. Tentang kebenaran tubuh Tuan, sudah tidak penting lagi. Mereka datang ke tepi sungai. Untuk kaisar manusia masa lalu, Kinmu dan sisanya telah pergi ke jantung sungai untuk bertarung besar untuk sementara waktu. Namun untuk Kinmu, dia telah pergi selama sebulan dan lebih banyak di kapal. Setelah fajar, kaisar manusia Kikang dan kaisar manusia Yishan merasakan kekuatan sungai surgawi untuk membuka harta karun surgawi sungai surgawi. Ini membuat semua orang bersemangat. Karena mereka telah berhasil, ini berarti bahwa harta karun surgawi sungai surgawi dapat menggantikan jembatan ilahi harta karun ilahi menjadi harta ilahi ketujuh. Namun, proses untuk mengganti harta ilahi mungkin akan sangat lama. Kultus Master Qin, harta karun ilahi sungai surgawi ini diciptakan oleh Anda. Zhe Huali memeriksa harta karun surgawi sungai surgawi yang telah dibuka oleh kedua kaisar manusia dan takjub. Kinmu sangat senang dan berkata sambil tersenyum, saya telah bertaruh dengan Xu Shenghua untuk melihat siapa di antara kita yang dapat membuka harta ketujuh ilahi yang baru terlebih dahulu, siapapun yang menang akan menjadi badan penguasa sejati, siapapun yang kalah akan menjadi beta. Pada awalnya, saya tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkannya tetapi saya tidak mengharapkan ibu bumi yang memberi saya buah bumi Ion Dao. Itu memungkinkan saya untuk menembus dinding hidup dan mati dan memasuki alam hidup dan mati secara instan. Xu Shenghua memiliki bakat yang sangat tinggi dan dia akan dapat memikirkan apa yang bisa saya pikirkan. Namun, dia kehilangan saya dalam kultivasi dan jadi saya telah berhasil membuka harta karun ilahi sungai surgawi di depannya. Zhe Huali terpesona dan dia berkata, memiliki teman Dao seperti itu untuk terus-menerus mencambuk dirimu sendiri, itu benar-benar hal yang beruntung. Dia tetap di belakang untuk memahami harta karun surgawi sungai, sementara Kinmu berkemas untuk menuju ke sisi lain dari sungai surgawi. Karena harta karun ilahi sungai surgawi dapat dibuka, dia tidak harus menangani sisanya. Eternal Peace Empire akan menyebarkan harta ilahi ini dan Imperial Preceptor juga akan menciptakan teknik untuk menyegel gerbang surgawi selatan, memungkinkan para dewa dari Eternal Peace Empire untuk mengolah harta karun Divine River surgawi juga. Di sungai, Kinmu membawa naga kilin untuk duduk di atas kepala pemeliharaan naga. Naga pemeliharaan Saffron mengendalikan awan dan terbang menuju gunung 100 tahun di ujung yang berlawanan. Di sungai, Raja Naga Banjir Biru Safir muncul dan dia mengikuti mereka sampai ke pantai lainnya. Kecepatannya juga sangat cepat. Setelah pertempuran kemarin, naga pemeliharaan Saffron mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan bahkan bisa dikatakan sedang membuang berat badannya. Dia ingin semua Raja Naga dan setengah dewa di sungai mengetahui bahwa dia memiliki penguasa yang kuat. Matahari terbit di timur dan sinar matahari berserakan. Kinmu memandang ke timur dan dia melihat matahari tampak seolah-olah telah melompat keluar dari air sungai celestial. Permukaan sungai berkilauan dengan riak emas seolah-olah ular emas menari. Kinmu dan naga kilin bersorak dan berkata bahwa itu terlihat indah. Selanjutnya, wajah Kinmu berubah gelap ketika ia melihat matahari terbit dari timur menjadi bengkok seperti tanggal merah jelek. Itu sangat menjijikan. Sejak alam primordial telah muncul kembali, peta langit yang membentang 10.000 mil di langit tidak bisa lagi menutupi Eternal Peace. Para dewa yang mempertahankan operasi dari fenomena astronomi juga semakin malas dari hari ke hari. Kinmu menarik kembali tatapannya dan tidak melihatnya lagi. Dia tiba-tiba melihat air sungai bergolak dan seorang tetua dengan kepala naga perlahan bangkit dari sungai dengan tongkatnya. Dia berdiri di permukaan air dan di belakangnya ada banyak putra dan keturunan naga. Mereka memblokir jalan mereka.
Sinar ilahi melonjak ke langit dan cahaya ilahi masih ada di sungai. Dua naga betina berubah menjadi bentuk manusia. Salah satu naga betina membawa semua jenis harta yang bersinar sementara naga betina lainnya membawa teh dan makanan ringan. Qin Mou menghentikan naga pemeliharaan Saffron dan berkata, "Mengapa tetua memblokir jalan saya?" Raja naga tua itu dengan cepat menyapanya, "Naga kecil adalah raja naga dari bagian sungai celestial ini, sejak Dragon Han surgawi-surgawi sampai sekarang, saya telah menjaga tempat ini selama 1.000.000 tahun, memastikan pengoperasian sungai celestial. Kemarin malam saya telah melihat kekuatan ilahi Dewa Tinggi dan karena Dewa Tinggi lewat di sini hari ini, saya di sini untuk menawarkan hadiah saya yang sedikit." Dewa Tinggi. Qin Mou tertawa keras dan menggelengkan kepalanya. "Aku masih bukan dewa yang tinggi. Aku hanya seorang praktisi seni ilahi yang telah membuka harta karun ilahi sungai surgawi, aku masih jauh dari dunia dewa." Raja naga tua itu setuju dengan apapun yang dikatakan Qin Mou dan menjawab, "Tuan yang tinggi harus lelah jadi aku di sini secara khusus untuk menawarkan hadiahku yang sedikit, ini semua adalah hasil dari sungai surgawi." Qin Mou melompat turun dari punggung penguasa naga dan mendarat di permukaan air. Naga tua itu melambaikan tangannya dan segera ada tentara udang dan jenderal kepiting maju untuk mengendalikan air dengan kekuatan sihir mereka, membangun istana di atas air untuk membiarkan Qin Mou duduk. Istana di sungai ini dibentuk oleh air sungai celestial dan semua meja dan kursi diukir oleh batu giok putih. Duduk di dalam, orang tidak bisa merasakan matahari yang keras dan angin dingin tetapi mereka masih bisa melihat pemandangan di luar. Qin Mou duduk dan Raja naga tua itu menemaninya. Kedua naga betina itu bergegas maju untuk mempersembahkan harta dan teh. Qin Mou minum teh dan melihat harta itu. "Naga pemeliharaan Saffron, pertahankan dulu." Penguasa naga Saffron sangat senang dan buru-buru menyimpan semua jenis harta. Qin Mou melihat jauh ke dalam Raja naga tua di depannya dan berkata, "Saya sudah memberikan gelar Raja Naga Sungai Surgawi kepada penguasa pemeliharaan naga, ikuti dia mulai hari ini dan seterusnya, dan saya akan memastikan keturunan Anda akan hidup damai di sini." Naga tua itu ragu-ragu dan berkata dengan hati-hati, "Ya Tuan, penguasa pemeliharaan naga itu bijaksana dan kuat tetapi garis keturunannya tidak murni." Qin Mou tertawa dan berkata sambil tersenyum, "Jika garis keturunan ada gunanya, bagaimana aku akan membunuh Pangeran Qiu Ming dengan pedang? Jika garis keturunan ada gunanya, mengapa Ibu Pertiwi dikalahkan?" Raja naga tua itu tidak berani berbicara. "Karena kamu telah menjaga tempat ini selama beberapa generasi, aku tidak akan memberimu masalah. Bagian dari sungai surgawi ini masih akan dikelola oleh keluargamu, aku dapat menghaluskan angin dan hujan untuk daerah ini, kamu dapat menyebabkan banjir dengan sengaja menyebabkan kerusakan pada orang-orang di kedua sisi sungai. Anda dapat menikmati persembahan mereka tetapi Anda tidak harus merebutnya dan memperbudak mereka." Qin Mou meletakkan cangkir tehnya dan berjalan keluar dari istana ini di atas air. "Naga pemeliharaan Saffron akan membuat fakta kecil penguasa bumi denganmu sehingga kamu tidak bisa memberontak. Saya sudah minum teh dan menerima hadiah, Anda bisa jatuh kembali sekarang. Setelah menyeberangi sungai, naga pemeliharaan Saffron akan datang untuk mencarimu." Raja naga tua itu mengakui kata-katanya dan istana di atas air tersebar. Raja naga tua juga lenyap bersama keturunannya. Fakta kecil penguasa bumi, naga pemeliharaan Saffron mengedipkan matanya dan senang. Dia berseru pada dirinya sendiri. "Fakta hitungan bumi kecil bahkan lebih sengit daripada fakta hitungan bumi, aku mungkin benar-benar menjadi Raja Naga Sungai Surgawi." Dia senang dan membawa Qin Mou dan naga kilin untuk terus maju. Tidak lama kemudian, Raja naga lainnya membawa semua jenis harta untuk muncul di permukaan sungai, menawarkan teh yang harum. Qin Mou minum teh dan mengatakan hal yang sama. Dia terus maju. Dalam perjalanan, jenis naga terus muncul di sungai dan mempersembahkan harta. Pertempuran tadi malam terlalu besar. Raja-raja naga di hulu dan hilir bergegas dan di setiap bagian perjalanan mereka, seorang raja naga akan menyambut mereka dan mereka sangat sopan. Qin Mou berjalan dan berhenti, minum teh sampai dia kenyang. Ketika dia mencapai pantai lain dari sungai celestial, hari sudah sore. Naga kilin berbisik dan berkata, "Master Sekte Qin, karena hilangnya Raja Naga leluhur, Raja-Raja Naga ini tidak memiliki tulang punggung lagi sehingga mereka datang untuk tunduk dengan niat palsu. Ketika Ibu Pertiwi memberikan perintahnya, semua Raja Naga ini akan memberontak. Meskipun kemampuan Dragon Rearing Saffron tidak lemah, dia masih tidak bisa menekan sungai surgawi. Kita perlu mengundang penatua King Huang dari desa naga untuk menekan mereka." Penguasa naga Saffron agak tidak senang tetapi apa yang dikatakan naga kilin juga fakta. Penatua King Huang adalah Raja Surgawi nomor 2 dari pendiri Kaisar Surgawi dan kemampuannya hanyalah yang kedua dari Raja Surgawi nomor 1. Kemampuan penatua King Huang bahkan lebih kuat dari Raja Naga leluhur sehingga dia adalah yang paling cocok untuk menekan sungai surgawi. Bahkan jika penatua King Huang keluar dari gunung, dia tidak akan bisa menekan sungai ini. Qin Mou menggelengkan kepalanya dan berkata, "Selama Ibu Pertiwi memberikan perintahnya,
Raja-raja naga dan setengah dewa yang telah diserahkan kepada kita akan memberontak. Tidak ada dari mereka yang mau tunduk kepada kami. Naga Kilin bingung dan dia bertanya, kalau begitu, mengapa Master Sekte masih menerima penyerahan semua Raja Naga ini? Ketika Raja-Raja Naga ini memberontak dan mengendalikan air sungai celestial untuk membanjiri kedamaian abadi, itu akan lebih dari cukup untuk mengubah kedamaian abadi menjadi kerajaan bawah laut. Mereka akan mengubah banyak orang menjadi makanan untuk ikan dan udang. Qin Mu berbalik untuk melihat gelombang besar yang melonjak di permukaan sungai dan dia berkata dengan santai, aku tahu, aku hanya menunggu perintah Ibu Pertiwi. Naga Kilin dan penguasa pemeliharaan naga tertegun. Ketika Ibu Pertiwi memberikan perintahnya, para Raja Naga dan setengah dewa ini akan memberontak. Selama mereka memberontak, mereka akan melawan Pakta Hitungan Bumi Kecil. Wajah Qin Mu berubah gelap. Jika mereka tidak memberontak, tidak ada yang akan terjadi. Jika mereka memberontak, hanya dalam satu malam, mayat naga yang tak terhitung jumlahnya akan mengambang di permukaan sungai dari sungai surgawi ini. Ancaman terbesar Bumi Pertiwi untuk Eternal Peace akan dengan ini bubar dan tidak akan ada lagi bahaya dari sungai celestial. Sejak saat itu, Pakta Hitungan Bumi Kecil akan mengguncang dunia dengan kekagumannya. Naga pemeliharaan Saffron bergidik dan tidak berani memikirkan pemandangan itu. Di tanah kata Qin, bayi berkepala besar itu bersemangat dan dia menunggu di meja batu, siap untuk makan. Qin Mu memandang gunung 100 tahun di depannya dan berkata, naga pemeliharaan Saffron, kembali dan menandatangani Pakta Kaun Bumi Kecil dengan mereka. Untuk setengah dewa di Sungai Celestial, selama mereka memiliki kemampuan di alam dewa, mereka harus menandatangani Pakta Hitung Bumi Kecil. Pergi. Seperti yang Anda perintahkan. Saffron pemeliharaan naga tenggelam ke dalam air dan menghilang. Aura gelap di wajah Qin Mu menghilang ketika dia melihat Dewa Baishi di gundukan tanah kecil dan dia berkata sambil tersenyum, Dewa Baishi, aku di sini untuk melihatmu. Dewa Baishi buru-buru menyapa dan tidak berani mengamuk. Namun, dia masih memiliki beberapa keluhan. Tuhanku, apakah naga yang memelihara Saffron? Dia beruntung sekarang karena sungai Surging menjadi begitu besar. Tuanku, apakah Anda pikir gunung-gunung di sebelah saya itu tinggi? Qin Mu mengangkat kepalanya dan melihat pegunungan di samping gunung 100 tahun yang membentang hampir 10.000 mil dengan puncak gunung yang tinggi dan elegan. Ada banyak tempat suci dan kuil di gunung dan ada semua jenis binatang aneh langka muncul di pegunungan. Ada juga rusa besar yang melayang di atas awan untuk terbang ke sana kemari. Qin Mu tersenyum hangat dan berkata dengan santai, mulai hari ini dan seterusnya, gunung ini akan mengubah namanya menjadi Gunung 100 tahun, apa pendapat Anda tentang itu? Dewa Bai 11 terkejut dan senang tapi dia menggelengkan kepalanya sesudahnya. Tuhanku tidak tahu tentang latar belakang Sunset Glow Mountain ini. Ada kerajaan para dewa yang membentang lebih dari 10.000 mil dan di dalamnya ada banyak dewa, bagaimana mereka mendengarkan tuanku? Menghilangkan pegunungan ini sangat sulit. Qin Mu datang ke Deer County di samping. Dia menulis surat dan menyerahkannya kepada Dewa Baishi. Ambil undangan saya dan kunjungi dewa gunung di gunung ini, beritahu mereka bahwa saya akan mengunjungi besok. Dewa gunung di gunung ini pasti akan melihat pertarungan saya di gunung kemarin malam. Dia tidak akan menyusahkanmu begitu dia melihat undanganku. Baishi hendak pergi ketika mereka mendengar suara yang cerah dan jelas datang dari luar kota. Sunset Glow Mountain 72 gua gunung dewa telah maju untuk memberikan penghormatan kepada perdamaian abadi dewa tertinggi dewa tubuh Qin. Qin Mu tercengang dan dia berkata sambil tersenyum, dewa-dewa gunung ini cepat, mereka tidak kalah dengan raja-raja naga di sungai surgawi. Biarkan mereka masuk. Dewa Baishi segera keluar dari kota untuk menyambut mereka. Setelah beberapa saat, dia melihat dewa gunung dari berbagai gunung datang untuk memberi penghormatan kepada pengikut mereka. Mereka juga membawa barisan harta karun yang mempesona yang bersinar terang. Beberapa dewa gunung ini menumbuhkan tanduk rusa, beberapa dari mereka menumbuhkan kepala harimau, dan beberapa juga memiliki cabang di kepala mereka. Penampilan dan ras mereka berbeda. Qin Mu tahu bahwa mereka hanya mencoba untuk berhenti dan menyambut mereka dengan senyum. Dia membuat Dewa Baishi menerima hadiah ini dan berkata, Dewa Gunung telah menjaga pegunungan perdamaian abadi dan memuji karena menjaga kekaisaran. Selama Anda tidak loyal, saya tidak akan memperlakukan Anda dengan buruk. Saya berencana untuk mengubah nama gunung ini menjadi Gunung 100 tahun dan menetapkan Dewa terhormat Baishi sebagai Dewa utama Sunset Glow 72 Puncak. Apa yang kalian pikirkan tentang ini? Matahari terbit bersinar gunung 72 gua dewa gunung memandang satu sama lain dengan cemas dan memancarkan pandangan jijik padanya. Mereka memandang rendah dirinya. Salah satu dewa gunung berjalan keluar dari barisan dan berkata, Serkin telah datang dari jauh sehingga Anda mungkin tidak tahu, kami, Sunset Glow Mountain 72 gua gunung dewa-dewa sebenarnya memiliki junjungan. Sunset Glow Mountain berada di bawah yurisdiksi Clear Sky Heaven. Saat itu ketika alam primordial disegel, Sunset Glow Mountain disegel bersama dengan Clear Sky Heaven. Disegel,
Clear Sky Heaven masih menjadi pemilik Sunset Glow Mountain. Kami, para dewa gunung ini, hanya menjaga tanah untuk tuan tanah kami. Kami biasanya mengumpulkan uang sewa dari kerajaan para dewa di gunung dan menjaga kehidupan rakyat. Dewa gunung bertanduk rusa lainnya berkata dengan sopan, kami, dewa gunung dari 72 gua, telah lama menandatangani fakta hitungan bumi dengan langit-langit bening di masa era Kaisar Tinggi sehingga kita tidak bisa menentangnya. Semoga Tuan Tubuh Qin mohon maafkan kami. Jika kita melawan fakta, kita akan segera mati. Qin Mu sedikit mengernyit. Karena dewa gunung ini telah menandatangani fakta hitung bumi dengan langit-langit bening, itu akan menjadi masalah yang sangat sulit. Di mana Clear Sky Heaven berada? Tanyanya. Banyak dewa gunung mengangkat tangan mereka ke langit dan Qin Mu mengangkat kepalanya untuk melihatnya. Di langit di atas Sunset Glow Mountain, ada lampu hijau seperti pelangi panjang yang membentang 10.000 mil. Cahaya melayang di atas gunung tanpa bergerak. Panjang lampu hijau itu menakutkan dan orang tidak bisa mengatakan bahwa itu adalah surga jika mereka melihat dari jauh. Karena Sunset Glow Mountain memiliki pemilik dan kalian telah menandatangani fakta Earth Count, itu tidak baik untuk memaksa kalian. Qin Mu bergumam sendiri sesaat sebelum berkata, kalau begitu, aku hanya bisa membunuh kalian. Dewa gunung dari 72 gua mengubah ekspresi mereka secara drastis dan pada saat ini, ledakan tawa berlarut-larut datang dari langit ketika seorang Taois muda berwarna hijau turun dari langit sambil menginjak lampu hijau. Kerajaan itu kecil tapi tidak kalah, kekuatannya kecil tapi tidak takut yang kuat. Kasar dan mentertawakan tetangga besar, serakah dan keras kepala namun tidak tahu diplomasi, bisa mati. Saya mendengar ada 3 pahlawan dalam reformasi Kekaisaran Perdamaian Abadi. Pertama adalah Kaisar Yan Feng yang memiliki kemampuan luar biasa dan visi agung, seorang kaisar untuk keabadian. Yang kedua adalah Imperial Preceptor yang memiliki pikiran atas dunia, membuka tanah baru, memiliki bakat yang bukan dari dunia ini. Yang ketiga adalah Overlord Badi Qin Mu, Master Sekte Iblis Surgawi, mendorong maju jalur suci sendirian. Qin Mu tertawa keras dan dia berdiri untuk berkata dengan keras, teguran saudara benar. Bolehkah saya tahu dari mana saudara lelaki itu? Pemuda berpakaian hijau itu mendarat di kota dan menyapa Qin Mu. Dari Clear Sky Heaven. Saya Yu Chen dari Clear Sky Heaven, senang bertemu Anda, Master Sekte Iblis Surgawi. Clear Sky Heaven adalah cabang dari Dao Sekte. Clear Sky Sect dari masa itu memiliki 24 kerajaan dewa di bawah yurisdiksi kami dan Sunset Glow Mountain ini adalah salah satunya. Qin Mu langsung memiliki ekspresi yang buruk saat dia berpikir untuk dirinya sendiri. Ini adalah properti Dao Master Lin Xuan, tidak baik bagi saya untuk merebutnya sekarang. Dia sedikit tenang. Alasan mengapa ia memutuskan untuk merebut Sunset Glow Mountain adalah karena ia takut Ibu Pertiwi memberikan perintah untuk membantai orang-orang perdamaian abadi, sehingga ia telah merencanakan untuk merebut Sunset Glow Mountain. Karena Sunset Glow Mountain adalah milik Dao Sect, segalanya akan lebih sederhana. Dewa terhormat Bai Shi hanya akan harus menderita sedikit dan terus menjadi dewa gunung di gunung 100 tahun kecil. Pemuda berwarna hijau itu membawa kocokan ekor kuda di sudut sikunya dan berkata, bolehkah saya bertanya pada Tuan Qin, apakah Anda mewakili Master Sekte Iblis Surgawi datang ke sini atau Anda mewakili Kekaisaran Perdamaian Abadi? Qin Mu bingung. Yu Chen berkata, jika Anda mewakili Master Sekte Iblis Surgawi, itu akan menjadi pertarungan ortodoksi Konfusian. Langit-langit cerah saya adalah Sky Sekte jelas sehingga kami akan bertarung dengan ajaran sesat, bertarung dengan mantra dan seni ilahi. Jika Anda mewakili Kekaisaran Perdamaian Abadi, langit-langit cerah saya akan mengumpulkan para prajurit dari 24 kerajaan para dewa kami, meletakkan tentara kami dalam formasi untuk membuat 2 pasukan bertarung di depan formasi. Qin Mu menguap dan tersenyum. Kakak senior Yu Chen, Sekte Dao juga dalam perdamaian abadi, Dao Master Sekte Lin Xuan adalah teman pamanku, karena kita adalah satu keluarga besar, tidak akan ada kebutuhan untuk perang. Yu Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, Dao Sekte dari batas bawah bukanlah ortodoks. Dao Sekte di surga langit di kemudian Dao Sekte ortodoks. Dao Sekte Kekaisaran Perdamaian Abadi bahkan tidak bisa dianggap sebagai cabang, itu hanya dibangun oleh para murid pengembara yang terdampar dari Dao Sekte ortodoks. Hati Qin Mu bergerak dan dia bertanya, karena kalian tidak mengenali Dao Master Lin Xuan, apakah kamu mengenali Dao leluhur Dao Sekte? Yu Chen berkata dengan sungguh-sungguh, Dao leluhur adalah awal dari Dao Sekte, dia adalah leluhur dari semua Dao, tentu saja, kita harus mengenalinya. Apakah Dao Ancestor di Clear Sky Heaven? Tanya Qin Mu. Yu Chen menggelengkan kepalanya dan dia sedikit tidak sabar. Jadi, apakah Tuan Tubuh Qin ingin bertarung atau berdamai? Qin Mu bergumam pada dirinya sendiri dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Kamu sebagai seorang Taois terlalu pemarah, Dao Sekte menumbuhkan karakter moral dan penanaman spiritual seseorang, aku tidak tahu kemana perginya semua kultivasi kamu, apakah Dao Ancestor di Clear Sky Heaven? Yu Chen mengerutkan kening dan hendak berbicara ketika awan keberuntungan melonjak di langit.
Di awan ada seekor naga putih yang menggerakkan tubuhnya saat terbang melewatinya. Awan tiba-tiba berhenti dan suara Daois Lin Xuan datang dari belakang naga. Dia berteriak dengan takjub, "Sekte Master Qin, mengapa kamu di sini?" Awan melayang dan mendarat di kota sebelum bubar. Dao Master Lin Xuan dan Daois Cha melompat turun dari belakang naga. Lin Xuan meraih ekor naga itu dan mengocoknya. Naga putih menjelma menjadi kumis ekor kuda yang diletakkan dengan lembut di sudut sikunya. Daois Cha memandang ke 72 dewa gunung sebelum memandang Yu Chen. Dia berbisik dan bertanya, "Pertarungan lain?" Qin Mu menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata, "Tidak bertengkar, ini diskusi. Daois ini di sini adalah dari Sekte Langit Sekte Dao Sekte Anda, Dewa Gunung ini juga membantu Sekte Langit Sekte Dao Sekte Anda untuk menjaga harta benda mereka. Dao Master Lin, saya pikir pajak yang diterapkan Kerajaan Eternal Peace pada Sekte Dao Anda terlalu rendah. Satu cabang Dao Sekte memiliki 24 kerajaan para dewa, betapa mengerikannya." Dao Master Lin Xuan memiliki ekspresi suram dan dia berkata dengan lembut, "Tujuan dari kunjungan saya juga karena saya telah mendengar bahwa Clear Sky Sekte tertentu adalah cabang dari Dao Sekte, oleh karena itu saya ingin melihatnya." Daois Cha memeriksa Yu Chen dan bertanya dengan bingung, "Apakah Clear Sky Heaven benar-benar cabang dari Dao Sekte?" Yu Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, "Clear Sky Heaven, saya adalah cabang dari Dao Sekte tetapi itu bukan cabang dari Dao Sekte milikmu. Sekte Dao Anda dalam kedamaian abadi bukanlah Sekte Dao sejati, Sekte Dao sejati ada di surga celestial, Dao Sekte perdamaian abadi adalah palsu." Dao Master Lin Xuan menatap hatinya dan berkata, "Benar atau palsu, mereka semua Dao Sekte. Saya ingin tahu apakah saya dapat menuju ke Clear Sky Heaven dan berkunjung ke senior Dao Sekte? Saya belum memberi hormat kepada Dao Ancestor jadi saya ingin bertemu dengannya juga." Yu Chen ragu-ragu sejenak. "Tidak apa-apa bagimu untuk pergi tetapi jangan terbawa oleh angan-anganmu. Sekte Dao Anda dalam kedamaian abadi tidak ada artinya sama sekali, Anda tidak memiliki ajaran yang benar atau bahkan landasan apapun. Selain itu, Dao Ancestor juga tidak berada di Clear Sky Heaven, saya mendengar dia ada di surga celestial." Daois Cha mencibir dan berkata, "Kita bukan apa-apa? Taois kecil, ketika saya mulai berkultivasi dengan Taois tua di tahun-tahun awal saya, Anda bahkan belum dilahirkan. Kamu setidaknya harus tahu bahwa Sekte Dao kita juga memiliki kemuliaan selama era pendiri Kaisar." Yu Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, "Dao Sekte dari pendiri era Kaisar adalah palsu untuk memulai, itu didirikan oleh murid-murid yang ditinggalkan dari Dao Sekte, itu bukan ortodoks." Daois Cha tertawa karena marah dan dia akan membalas ketika Dao Master Lin Xuan menggelengkan kepalanya. Tidak perlu bertengkar apa yang nyata dan palsu dengannya. Dao itu nyata sehingga Dao Sekte tidak bisa palsu. Daois Cha tertegun sejenak sebelum dia memuji. Dao Master berpikiran luas, tidak heran kamu bisa menjadi Dao Master. Dao Master mengambil izin dari Qin Mu dan Qin Mu buru-buru berkata, "Saya juga teman lama dengan Dao Ancestor, tunggu sebentar untuk saya akan meminta seseorang untuk memanggil saudara saya Yu, saya akan pergi ke Clear Sky Heaven dengan kamu. Reputasi saya dikenal luas dan saya memiliki wajah besar. Dengan saya di sekitar, mereka tidak akan menimbulkan masalah bagi Anda." Dao Master Lin Xuan menggerutu secara internal sementara Daois Cha juga terus melemparkan pandangannya, mengisyaratkan dia untuk segera pergi. Namun, Lin Xuan masih Dao Master dan dia tidak memiliki wajah yang tebal. Selain itu, hubungannya dengan Qin Mu juga agak baik sehingga dia tidak tahu harus berbuat apa. Master kultus surgawi, julukan Demolisher Qin, menghancurkan segala sesuatu kemanapun dia pergi. Dia juga disebut Disaster Qin, kemanapun dia pergi, bencana akan menyusul. Dia juga disebut Beater Qin, memukuli orang-orang kemanapun dia pergi. Dao Master Lin Xuan berpikir keras. Bagaimana saya harus menolaknya? Dia memiliki wajah yang tebal, aku mungkin tidak bisa menolaknya. Dengan wajah penuh senyum, Qin Mu mendapatkan Dewa Bai Shi untuk menginstruksikan penguasa pemeliharaan naga untuk mengangkut Yang Mulia Yu yang berada di pantai seberang. Dewa Bai Shi bergegas dan setelah 1 jam, penguasa pemeliharaan naga membawa Yang Mulia Yu dan kilin air ke Deer County. Semangat Qin Mu sangat terangsang dan dia berkata dengan lembut kepada Yang Mulia Yu, "Saya akan membawa Anda untuk bertemu teman lama, Taois tua itu menerima manfaat dari Anda dan saya di tahun-tahun awalnya, saatnya bagi kita untuk menuai minat." Yang Mulia Yu bingung. "Teman lama?" Qin Mu bergegas mereka dan berkata, "Dao Master, dan juga saudara senior Yu Chen, mari kita pergi. Mari kita cepat pergi ke Clear Sky Heaven, langit hampir gelap." Taois Yu Chen juga mengerutkan kening. Mengapa Overlord Badikin ini bertindak begitu akrab? Ketika mereka akan pergi, Dewa Bai Shi tersenyum meminta maaf dan bertanya, "Tuanku, tentang Gunung 100 tahun. Qin Mu memikirkannya dan berkata, "Sunset Glow Mountain adalah milik Dao Sekte, Anda hanya perlu sedikit menderita dan tinggal di sini sementara. Jika Anda kelaparan,
dapatkan Dragon Rearing Saffron untuk memberi Anda makanan. Pemeliharaan naga Saffron sedang makmur, dia adalah Raja Naga Sungai Surgawi sekarang. Dewa Baishi ingin menangis tetapi dia tidak menangis. Dia menatap naga pemeliharaan Saffron dan melihat naga pemeliharaan Saffron tampak agak senang. Qin Mu duduk di punggung naga kilin dan api suci meledak di bawah kaki naga kilin. Menginjak awan api, ia mengikuti Taois Yu Chen, Dao Master Lin Xuan, dan yang lainnya. Di sampingnya, Yang Mulia Yu duduk di kilin air dan ragu-ragu sejenak. Dia akhirnya membuat keputusan dan bertanya, "Saudaraku, apakah teman lama ini tahu tentang kelahiran saya? Saya tahu saya dijemput tetapi saya ingin tahu di mana orang tua kandung saya." Qin Mu merenung dan berkata, "Dia harus tahu. Meskipun dia lebih muda darimu, dia tidak jauh lebih muda. Dari segi usia, ia juga dianggap sebagai salah satu yang tertua di antara umat manusia, hanya lebih muda dari 7 yang mulia celestial. Dia harusnya tahu banyak hal." Roh yang mulia surga dibangkitkan. Mereka terbang ke lampu hijau dan lampu hijau di depan mata mereka memudar. Di depan mata mereka adalah Clear Sky Heaven dan ketika Qin Mu berbalik untuk melihat, matahari sudah terbenam. Matahari ini menggantung tinggi di langit.